Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan, kali ini di wilayah Bengkulu. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong berinisial MFT pada Senin malam 9 Maret tahun 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohkahyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut, namun belum membeberkan kronologi maupun dugaan perkara yang melatar belakangi OTT. Saat ini, sejumlah pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Bengkulu. Konflik di Timur Tengah dipastikan akan berdampak pada peta perdagangan internasional. Ya, guna menghindari dampak berkepanjangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengubah peta perdagangan internasional dengan membuka peluang pasar baru bagi negara lainnya. Salah satunya dengan merambah pasar ekspor baru di kawasan Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara-negara pemasok yang terdampak perang. Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah masih mengkaji dampak perang terhadap komoditas ekspor tertentu, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pemerintah akan menggelar pertemuan dengan para eksportir untuk menggali lebih dalam kendala teknis yang dihadapi di lapangan, termasuk keluhan dari asosiasi logistik terkait lonjakan biaya pengiriman hingga 100% akibat konflik. Krisis geopolitik itu biasanya nanti akan merubah peta perdagangan. Nah, ketika global supply chain yang terganggu, ini secara global kan pasti ada yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya terhambat. Jadi sebenarnya memang justru ada celah yang kosong ketika sebuah pasar di negara lain itu tidak disuplai oleh negara lain, ya pemasoknya selama ini berarti kan kosong. Nah, kita ingin memanfaatkan itu, ya wilayah-wilayah yang kosong, tapi kita juga harus jeli ya, mempertimbangkan kita survei benar apakah daerah itu memang. Ya, sementara itu pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyebut konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung lebih lama dari prediksi awal. Ya, Kadin menilai sektor energi menjadi sektor krusial yang harus dijaga ketahanannya karena rentan terhadap gejolak harga global. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyebut konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung lebih lama dari prediksi awal. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan guncangan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Novian Bakri, ada 3 sektor krusial yang harus dijaga ketahanannya jika konflik global terus memanas, yakni sektor energi, sektor pangan, dan stabilitas nasional. Anindya menilai sektor energi menjadi sektor yang paling rentan terdampak gejolak harga global. Pelaku usaha hingga kini masih mencermati langkah pemerintah dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga energi. Satu, ketahanan energi sangat penting. Saya mengerti bahwa dari sisi pemerintah sudah melakukan rapat bagaimana untuk melakukan analisa harga BBM, tapi juga LPG dan LNG yang langsung sampai kepada masyarakat. Yang kedua adalah ketahanan pangan, dan khusus mengenai ketahanan pangan saya akan nanti menyampaikan mengenai rencana untuk bicara mengenai Food Security Summit dan MBG-Nomics. Dan yang ketiga ialah bagaimana menjaga kestabilan nasional. Karena pada keadaan seperti ini penting sekali untuk stabil sebelum bisa kembali berpikir mengenai pertumbuhan. Kadin berharap dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, ekonomi Indonesia diharapkan tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta, Selena Yahya, Sadu Santo, IDEX Channel. Ya, berikutnya pemerintah menilai perubahan outlook Indonesia yang dilakukan Fitch Ratings mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko global. Ya, pemerintah memastikan akan catatan Fitch terkait sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Lembaga Pemeringkatan Global Fitch Rating menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat Indonesia tetap dipertahankan di level BBB atau kategori layak investasi. Pemerintah menilai perubahan prospek tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang tengah bergejolak. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia. Posisi Indonesia yang masih berada pada level investment grade menjadi poin penting yang perlu dijaga.
Untuk itu, pemerintah akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan Fitch, termasuk terkait sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah, tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan, dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu, dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Cortex yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Selain itu, catatan Fitch atas program makan bergizi gratis dinilai sebagai masukan. Sebab kebijakan MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak mentah meroket 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret imbas berlanjutnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah mencatatkan kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19, di mana minyak WTI melesat 35,63% dan Brent naik 27%. Harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat melambung 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret 2026 karena gangguan pasokan minyak global akibat meluasnya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Harga minyak mentah West Texas Intermediate ditutup di level 90,90 US dollar per barrel, naik 12,21%. Sedangkan harga minyak mentah Brent ditutup pada level 92,69 dolar per barrel, naik 8,52%. Dalam satu pekan, harga minyak WTI melejit 35,63% dan Brent naik 27%. Kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19 pada musim semi 2020. Untuk hari kedua berturut-turut, harga minyak mentah Amerika Serikat naik lebih tinggi daripada harga Brent karena kilang-kilang di seluruh dunia merebut kembali minyak mentah alternatif untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh gangguan pasokan dari Timur Tengah. Adapun harga minyak mulai melonjak tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran 2 pekan lalu yang mendorong Iran untuk menghentikan kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Konflik tersebut bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah penghasil energi utama di Timur Tengah yang berakibat mengganggu produksi dan memaksa penutupan kilang di pabrik gas alam cair. Berbagi sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, update dari Bursa Global. Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Jumat di tengah kemunduran pasar tenaga kerja dan lonjakan harga minyak sebesar 12% akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kombinasi tersebut mengancam akan menyulitkan The Fed menuju pemangkasan suku bunga. Diketahui pemirsa, pada perdagangan Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,95% ke level 47.501. Indeks S&P 500 turun 1,33% ke level 6.740 dan indeks Nasdaq Composite merosot 1,59% ke level 22.387. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa mencatatkan penurunan mingguan terbesar dalam hampir 1 tahun karena konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Indeks acuan pasar saham Eropa Stoxx 600 ditutup kemudian turun 1,02% ke level 598,69. Indeks FTSE 100 Inggris turun 1,24% ke level 10.284. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,94% ke level 23.591.